Hola Mina! Akhirnya, setelah penantian panjang selama 3 bulan lamanya, Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 332 akan dirilis secara resmi akhir minggu ini. Tapi tepat hari ini sudah tersebar bocoran atau spoilernya. Tanpa lama-lama, kita langsung bahas saja secara detail dalam video kali ini. Manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 332 berjudul Final Declaration, atau jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti deklarasi akhir. Judul ini sepertinya akan mengacu kepada deklarasi akhir Lucius yang akan memulai rencananya. Itu artinya dia sudah siap untuk berperang dengan kerajaan Clover. Kemudian chapter 332 ini telah dikonfirmasi mengalami masa time skip selama 1 tahun 3 bulan. Waktu yang cukup lama. Time skip pertama saja hanya setengah tahun atau 6 bulan. Seharusnya dalam waktu 1 tahun 3 bulan itu, Asta dan kawan-kawan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Chapter kali ini dimulai dengan panel yang berada di dunia bawah tingkat ke-7. Di sana ada Lucifero yang ternyata benar-benar masih hidup. Saat itu dia sedang bergumam tentang dirinya yang memiliki sihir terkuat. Tapi kemudian Lucius muncul di hadapannya dan berkata, memang, akan tetapi di dunia ini kita manusialah yang memiliki sihir paling luar biasa atau superior. Kemudian dengan sihirnya Lucius berhasil mengambil jantung Lucifero. Ini adalah jantung Lucifero dari tubuh yang sesungguhnya. Itu berarti bisa dikatakan saat ini Lucifero benar-benar sudah mati. Pertanyaannya, bagaimana cara Lucius masuk ke dunia bawah dan menuju tingkat terakhir yaitu tingkat ke-7 dengan mudah? Dan bagaimana Lucius bisa mengalahkan Lucifero lalu mengambil jantungnya dengan mudah? Padahal saat itu Lucifero berada di dunia bawah, yang tentunya kekuatan dia benar-benar 100%. Tidak seperti saat di dunia manusia. Ya, memang walaupun kita tahu 50% manifestasi Lucifero telah mati di dunia manusia, itu berarti mungkin saja yang Lucius hadapi saat ini hanya 50% kekuatan Lucifero yang tersisa. Tapi tetap saja, itu dunia bawah tempat asal para iblis. Tapi anehnya seorang manusia bisa memasukinya dengan mudah dan mengalahkan salah satu iblis terkuat. Cukup mengesankan. Bisa dikatakan dari kejadian ini Lucius benar-benar sangat kuat dan benar-benar superior. Setelah itu kita mendapatkan beberapa informasi tentang masa time skip. Kita bisa melihat Asta sedang berjalan di kastil kerajaan Clover. Dia disambut oleh beberapa orang. Di sebelah kiri ada Noel, Mimosa, Finral, Nero, dan Vanessa yang berderet menyambut Asta. Sedangkan di sebelah kanan ada Sister Lily, pendeta atau Orsi Orphai, beserta anak-anak dari gereja desa Hage yang berderet juga menyambut Asta yang sedang berjalan menuju para kapten kesatria sihir. Asta diundang untuk menghadiri upacara khusus di mana Asta mendapatkan penghargaan dan dipromosikan menjadi kesatria sihir senior. Perlu kalian ketahui, sebelumnya Asta hanya sebagai kesatria sihir junior kelas 3. Itu artinya dia melewati 8 kelas sekaligus dan 1 rank intermediate hingga akhirnya bisa mencapai kesatria sihir senior. Sementara itu rivalnya Yuno lagi-lagi tetap unggul dari segi rank kesatria sihir, di mana dia saat ini dipromosikan menjadi kesatria sihir agung atau Grand Magic Knight, di mana rank itu berada 1 tingkat di atas Asta atau kesatria sihir senior. Tapi Yuno saat itu tidak hadir dalam upacara kenaikan pangkat karena Yuno sedang menjalankan misi. Selain itu, Asta diberikan informasi terkait status dia sebagai kesatria sihir di kerajaan Clover. Karena kita tahu sebelumnya Asta menjadi perdebatan karena kekuatan iblisnya. Bahkan dia sempat akan dieksekusi oleh Damnatio dari parlemen sihir. Asta pun pernah menunjukkan kekuatan iblisnya di hadapan seluruh penduduk kerajaan Clover saat mengalahkan iblis kuno. Walaupun dia menyelamatkan penduduk, tapi penduduk tetap khawatir akan kekuatan iblis Asta yang bisa saja tidak terkendali dan justru membahayakan mereka. Nah, di sini para kapten, terutama Fugoleon yang sepertinya telah menjadi PLT Kaisar Sihir atau pelaksana tugas Kaisar Sihir sementara, memanggil Asta dan dia akan berbicara kepada Asta tentang semua hal itu. Setelah Asta berada di hadapan para kapten, Fugoleon mengatakan bahwa masih ada orang yang tidak percaya terhadap kekuatan iblis Asta, tetapi jasa Asta harus diakui. Oleh karena itu, dia dipromosikan menjadi kesatria sihir senior. Entah polos atau bodoh, di sini Asta sangat senang karena ternyata Fugoleon mengenalinya. Padahal siapa yang tidak mengenal Asta, si anak berisik yang sedang banyak diperbincangkan di kerajaan Clover, terutama oleh para kapten. Selain itu, mereka pun membicarakan Damnatio yang menghilang secara tiba-tiba, sehingga percobaan dan penelitian tentang iblis mana
mandek atau tertunda. Mereka pun membicarakan tentang kaisar sihir yang menghilang. Ada yang mengatakan bahwa kaisar sihir punya hobi menyamar. Dia sering terjun langsung melihat kehidupan penduduk yang terpencil sekalipun. Jadi sebagian orang merasa tidak aneh dengan hilangnya kaisar sihir karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi mereka belum menyadari bahwa hilangnya kaisar sihir kali ini berbeda dengan hilangnya kaisar sihir sebelumnya. Karena bisa dikatakan sekarang Julius Novachrono atau kaisar sihir benar-benar menghilang dan berubah menjadi sosok Lucius Zografis. Tapi kita belum mendapatkan informasi lebih jelas apakah mereka belum menyadarinya atau mereka sudah menyadarinya. Tapi dari ucapan bahwa mereka sudah tidak aneh lagi dengan hilangnya Julius, sepertinya mereka memang belum menyadarinya. Atau mungkin di sini mereka semua hanya membahas hilangnya Lucius saat upacara kenaikan pangkat Asta saja. Itu berarti selama masa time skip ini Lucius tetap menyamar sebagai Julius kecil yang menjalankan tugasnya sebagai kaisar sihir. Maka dari itu semuanya terlihat biasa saja dan tidak ada yang membahas hilangnya Julius secara lebih dalam lagi. Tentunya jika seorang kaisar sihir menghilang dalam artian lenyap, itu akan menjadi masalah besar di kerajaan Clover. Dan tentunya akan ada sebuah misi besar untuk menyelidikinya. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud hilangnya kaisar sihir di sini adalah hilangnya sementara dia saat upacara kenaikan pangkat Asta saja. Bukan hilang dan lenyap selamanya karena berubah menjadi sosok Lucius. Lanjut ke dalam cerita. Setelah itu, Asta berkata bahwa kaisar sihir berikutnya kemungkinan di antara Fugoleon, Nozel, dan Mereoleona. Tapi saat itu Nozel mengatakan bahwa pemilihan kaisar sihir ditunda. Fugoleon pun mengatakan bahwa dia menyadari dirinya belum cukup kuat untuk menjadi seorang kaisar sihir. Kemudian kita beralih kepada panel selanjutnya, di mana saat itu Yami merasa heran dan tidak mengerti kenapa Charlotte selalu bertingkah aneh jika berada di dekatnya, terutama selama 1 tahun terakhir ini. Nah, di sini Finral akhirnya memberitahu Yami bahwa Charlotte mengakui cintanya kepada Yami saat Yami berada di ambang kematian di kerajaan Spade. Setelah mengetahui itu, Yami duduk di toilet dan merenungkan apakah Charlotte benar-benar jatuh cinta kepadanya. Bicara tentang pengakuan, di chapter kali ini pun Asta memutuskan untuk menyatakan cintanya lagi dan lagi kepada Sister Lily. Asta melamar Sister Lily dan berharap Sister Lily mau menikah dengannya. Tapi jawabannya selalu sama seperti dulu. Sister Lily tetap menolak. Alasannya karena Asta adalah keluarga, seperti adik laki-lakinya yang manis bagi Sister Lily. Menariknya, Asta yang terkenal pantang menyerah pada momen ini dia akhirnya mengakui penolakan itu. Asta berkata, "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku mengerti bahwa aku tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Jadi itu sebabnya tolong saksikan sumpah aku yang tidak akan pernah berubah. Aku akan menjadi kaisar sihir." Lalu Sister Lily berkata, "Kamu pasti akan..." Sebelum Sister Lily selesai dengan perkataannya, tiba-tiba Lucius muncul di tengah obrolan Asta dengan Sister Lily. Kemudian Lucius berkata, "Selamat, kau telah mencapai titik akhir." Tidak ada kejelasan apa yang dimaksud titik akhir dari ucapan Lucius ini. Tapi bisa saja titik akhir ini mengacu kepada titik di mana Asta sudah sangat cocok dan tepat untuk Lucius gunakan sebagai bagian dari rencananya. Dan Lucius mendatangi Asta kali ini untuk menculik Asta. Atau titik akhir di sini adalah titik di mana Asta sudah habis dan tidak berguna lagi untuk Lucius. Asta sudah menjalankan semuanya sesuai rencana yang Lucius buat dan saat inilah menjadi titik akhirnya. Mungkin saja, yang jelas saat ini Kaisar Sihir Lucius telah muncul di hadapan Asta dan Sister Lily. Itu artinya Sister Lily pun dalam bahaya. Bisa saja Lucius membunuh Sister Lily untuk membangkitkan kekuatan sesungguhnya Asta. Menarik sekali seperti apa respon Asta terhadap kemunculan Lucius ini, karena masih banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Panel kemunculan Lucius di hadapan Asta ini menjadi akhir dari chapter 332. Tapi ada satu hal yang menarik dari kemunculan sosok Lucius kali ini. Jika kalian perhatikan, ada kejanggalan dari fisik Lucius kali ini. Tanda di dahi kanannya berbeda. Sekarang terlihat tidak bulat penuh. Garis yang mengelilingi lingkaran yang awalnya ada 8 garis, saat ini hanya ada 5 garis. Lagi-lagi tidak ada kejelasan tentang hal ini, tapi mungkin saja itu berkaitan dengan penggunaan sihir waktunya. Saya akan coba cari petunjuk lebih lanjut lagi, dan nanti kita akan bahas lagi dalam video terpisah. Oke, itulah pembahasan spoiler Black Clover chapter 332 yang kembali dari masa hiatus selama 3 bulan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.